Selain kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Selain kau, selain kau ada padaku di surga. Selain kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sekali lagi, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Oh, Engkaulah bagian kami selamanya. Oh, haleluya, terima kasih. Haleluya. Terpujilah Engkau selamanya. Oh, Kaulah bagian kami bersyukur setiap hari dapat memilikimu.
pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cintamu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra yang tak pernah berhenti, Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang mau, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Kagum akan cinta-Mu, kagum akan kasih-Mu yang tak pernah berhenti. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra yang tak pernah. Tuhan, terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Mari kami mau bersekutu dengan firman. Menjadikan hati kami. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Mari semua kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, ya Tuhan, shalom semua. Selamat pagi. Shalom semua, selamat pagi. Salam semua, selamat pagi. Shalom semua, selamat pagi. Halo, selamat pagi semua.
Baik. Ya, tadi agak lama karena setelah saya cek ternyata saya belum bayar radio. Lupa. Sekarang tanggal 5, harusnya paling akhir tanggal 4. Jadi harus bayar dulu. Tapi radio masih on ya. Baik. Citahan. Ada yang mau sharing pagi ini? Yang di studio ada yang mau sharing? Ada yang mau sharing? Pengalaman. Baik. Oke. Oke. Udah pernah ini? Belum kan? Belum? Nggak ingat. Pekerjaan Roh Kudus dan pekerjaan iblis. Oke, baik. Nah, lihat ya. Jadi hanya ada 2 pekerjaan sebetulnya ya. Kalau enggak pekerjaan Roh Kudus, ya pekerjaan iblis. Bagaimana orang memahami seluk-beluk roh? Bagaimana Roh Kudus bekerja dalam diri manusia? Bagaimana iblis bekerja dalam diri manusia? Bagaimana roh jahat bekerja dalam diri manusia? Apa saja perwujudannya? Baru ini apa ya, kita mendengarkan tentang apa itu. Kalau dulu kan kita sudah biasa ya dengan perkataan seperti ini gitu ya. Roh gitu kan. Nah, terus sekian waktu kita selama berapa tahun ini hampir jarang ya berbicara mengenai ini gitu ya. Nah, ternyata kan ada juga ya. Nah, mari kita lihat saudara. Apa saja perwujudannya? Ketika sesuatu terjadi padamu, apakah itu berasal dari Roh Kudus dan haruskah engkau menurutinya atau menolaknya? Dalam tindakan nyata manusia, banyak diantaranya berasal dari kehendak manusia. Tetapi orang senantiasa yakin bahwa itu datang dari Roh Kudus karena tidak tahu. Ya, karena kenapa tidak tahu? Karena memang manusia itu hampir jadi tingkat kerusakannya itu saudara itu bermacam-macam gitu. Ada dia yang tingkat mungkin di level masih di atas gitu ya, berarti kerusakannya sedikit gitu ya. Tapi ada yang sampai di paling bawah gitu, sampai tingkat kerusakannya itu jurang maut gitu ya. Nah, jadi sampai manusia itu kalau saudara perhatikan ya, boleh dikatakan sangat jarang orang yang memperhatikan pertumbuhan rohaninya gitu, sangat jarang. Atau yang sangat jarang ada panduan gitu, ada tuntunan atau ada barometernya. Sudah sampai sejauh mana sih, atau sudah sedekat apa sih seseorang itu dengan Tuhan? Sangat jarang
eh, orang apa ya terlalu memikirkannya gitu. Jadi kepercayaan orang kepada Tuhan atau pertumbuhan orang di dalam kerajaan Tuhan itu ya, pertumbuhannya itu hampir tidak ada yang terlalu mempedulikannya gitu. Hanya ketika ada masalah barulah dia itu ingat Tuhan gitu. Masih ingat, itu belum ada perjalanan gitu. Nanti kalau sudah selesai masalah, ya balik lagi gitu. Kembali ke dunianya gitu. Jadi kayak tidak punya satu tujuan gitu. Itulah dampak daripada kerusakan gitu. Jadi itu yang membuat uh, manusia itu tidak bisa membedakan gitu. Apakah itu dari Roh Kudus atau dari dirinya sendiri gitu. Nah sekarang inilah kita diajak. Makanya saudara, kita dibawa itu saudara untuk, jadi kenapa dikatakan jangan kamu khawatir gitu. Jadi dia bawa kita kepada satu pengertian gini. Udah, kamu jangan urusin yang itu sudah urusanku itu. Artinya gini, supaya kita itu bisa tenang gitu, supaya akhirnya kita boleh menyadari keadaan kita gitu. Karena begitu kita itu bisa mengenali kehendak Tuhan dan mentaatinya, maka yang lain itu, karena kita ini memang kita ini ciptaan Allah gitu. Dan firman mengenai kita, ketetapan mengenai kita ini manusia adalah penguasa gitu. Tapi banyak di antara manusia ini, jadi begitu dia mulai mengetahui ada kuasa di dalam dia gitu ya. Makanya banyak yang jadi apa namanya orang-orang kuat gitu. Dewa apa namanya kayak dukun gitu. Jadi dia terlalu percaya dirinya gitu. Setelah dia menemukan di dalam dirinya itu ada sesuatu. Jadi kayak dia menggali dirinya gitu. Jadi banyak keilmuan-keilmuan seperti itu gitu. Baik yang bisa masuk logika gitu atau yang apa ya seperti kita dulu lah. Jadi kalau kita ingat pelajaran-pelajaran kita dulu gitu ya. Bagaimana memang kalau seseorang itu punya karunia dia nggak bisa lepaskan itu gitu. Jadi sebetulnya banyak orang pada akhirnya yang tadinya itu sudah sangat apa ya kuat di dalam roh itu gitu ya. Kuat dalam roh maksudnya itu punya penglihatan lah atau apa gitu. Dia jadikan itu aset gitu untuk mempertahankan dirinya gitu. Dengan anggapan melalui itu dia akan pakai itu untuk melayani pekerjaan Tuhan gitu. Padahal harusnya orang itu belajar gitu. Cobalah kamu lihat dirimu sekarang. Dengan kamu punya karunia itu, apa yang terjadi dalam dirimu? Bukankah kamu itu jadi merasa lebih baik daripada orang lain? Bukankah kamu itu jadi dicari-cari orang gitu? Bukankah dengan itu kamu dipuji orang juga gitu? Jadi dulu orang tidak menyadari gitu. Kalau itu bahaya. Makanya harusnya dengan bagaimana apa yang dialami oleh guru kita terakhir itu, harusnya itu menjadi pelajaran penting gitu. Kenapa dia bisa gagal gitu? Kenapa dia tidak bisa meninggalkan dunia ini, meninggalkan mendoakan orang gitu? Harusnya itu menjadi pelajaran. Tapi ketika saya katakan itu, orang langsung
menganggap saya salah gitu. Padahal saudara, kita itu sedang belajar ini, duduk di kaki Tuhan. Gitu. Ya. Nah, kalau seandainya teman-teman kita itu ikut belajar bersama-sama, bersekutu bersama-sama, mari gitu dengan tenang. Tapi sudah, nanti akhirnya orang itu akan sadar juga gitu. Jadi lihat saudara, kerusakan itu akibat daripada kenapa? Jadi ini sebetulnya namanya kerusakan gitu. Kalau dikatakan ketika sesuatu terjadi padamu, apakah itu berasal dari Roh Kudus dan haruskah engkau menurutinya atau menolaknya? Dalam tindakan nyata manusia, banyak diantaranya berasal dari kehendak manusia. Tetapi orang senantiasa yakin bahwa itu datang dari Roh Kudus. Beberapa hal datang dari roh jahat, tetapi manusia masih saja berpikir bahwa itu berasal dari Roh Kudus. Dan terkadang Roh Kudus membimbing manusia dari dalam batin. Tetapi manusia takut. Jangan-jangan bimbingan itu berasal dari iblis. Dan dengan demikian mereka tidak berani menurutinya. Jadi ada yang tingkat yang negatif lagi. Yang berbeda lagi. Yang berbeda dengan yang pertama. Yang satu gegabah gitu kan. Yang kedua takut. Dua-dua ini di tepi jurang gitu. Di tepi jurang yang kiri, di tepi jurang yang kanan. Nggak ada di jalur gitu. Orang yang takut pun, takut untuk bertindak, itu juga ada di tepi jurang. Tetapi orang yang langsung bertindak pun, tanpa dengan tenang, itu pun di tepi jurang. Jadi di tepi jurang kiri dan di tepi jurang kanan. Ya. Nah, lihat. Jadi padahal sesungguhnya bimbingan itulah pencerahan Roh Kudus. Jadi tanpa menerapkan kemampuan membedakan, orang tidak mungkin menimba pengalaman. Dalam pengalaman nyatanya, tanpa kemampuan membedakan, orang tidak mungkin mendapatkan kehidupan. Makanya saudara, jadi ketika kita itu ada di area kemarin, bagaimana kita itu sampai kita itu bisa mengikuti yang namanya pengajaran tentang di dunia orang mati. Jadi itu diizinkan kita alami gitu. Jadi yakin dengan apa yang saya lakukan gitu. Tapi ternyata ada yang mengingatkan gitu. Walaupun dia sebetulnya tidak berbicara seperti itu gitu. Tapi karena dalam perjalanan itu saya mulai ditunjukkan dari dalam kan gitu. Coba kamu lihat yang kamu doakan itu. Gitu. Iya, memang mereka terjadi. Mereka mengalami, mereka senang, mereka disembuhkan gitu kan. Tapi coba lihat. Apakah mereka benar-benar mau mendengarkan firman atau mereka cuman sekedar masalahnya saja yang terjawab? Saya mulai ingat satu-satu. Si ini. Saya ingat semua gitu. Dari yang saya pergi kemana gitu. Dari yang saya doakan dulu, yang saya bilang di kampung itu saya doakan gimana gitu. Yang saya bilang yang lumpuh itu, yang di bawah itu, saya tanya itu waktu sana. Akhirnya mereka menyadari pada kemana mereka semua. Dan cerita ke saya gitu. Oh, dari situlah ada pengalaman yang saya pelajari. Sehingga mulai bisa dengan diam-diam membedakan gitu. Apakah itu disuruh oleh Tuhan atau oleh bahkan atas dorongan daripada si jahat. Nah, disinilah saudara para pembuat mujizat itu
akan terperangkap oleh si jahat gitu. Dia pikir dia itu sedang melakukan untuk Tuhan, tapi justru membuat dia semakin jauh dari Tuhan. Gitu. Membuat semakin jauh. Jadi tanpa pencerahan, tanpa menerapkan kemampuan membedakan, orang tidak mungkin menimba pengalaman. Dalam pengalaman nyatanya, tanpa kemampuan membedakan, orang tidak mungkin mendapatkan kehidupan. Beda ya. Jadi orang berpikir kalau dia itu bisa berkhotbah, kalau dia bisa menasehati orang, kalau bisa rasanya dia bisa menerangkan firman Tuhan, dia pikir dia itu sudah punya kehidupan. Tetapi nyatanya ada orang yang terus melayani, tetapi bukan memperoleh kehidupan. Kehidupan itu, saudara, itu dia seperti air mengalir gitu. Semakin kita lepaskan, semakin kita itu seperti minum air gitu. Minum air, kalau makan kita salurkan, dapat makan lagi, kita salurkan lagi dengan tenaga kita. Gitu ya. Nah, bagaimana Roh Kudus bekerja? Bagaimana roh jahat bekerja? Ya. Jadi kalau dikatakan roh jahat, itu sama ya dengan iblis juga sama ya. Oke. Nah, bagaimana roh jahat bekerja? Apa yang berasal dari kehendak manusia? Dan apa yang dihasilkan dari bimbingan dan pencerahan Roh Kudus? Apabila engkau memahami pola pekerjaan Roh Kudus dalam diri manusia, maka dalam kehidupan sehari-hari dan pengalaman nyatamu, engkau akan dapat mengembangkan pengetahuanmu. Nah, dulu waktu awal-awal, saudara, kita itu, jadi ketika kita dibawa itu, saudara, kita itu tidak akan terlalu detail seperti ini gitu. Karena apa? Masih dalam taraf belajar. Anak-anak kita juga demikian. Kita nggak perlu takut. Karena nanti sesuai dengan pengalaman mereka, sesuai dengan umur mereka juga, maka mereka akan disempurnakan. Sama seperti Tuhan Yesus dari umur 12 sampai 30. Nggak ada kita dengar kabarnya. Karena apa? Ya memang dia masih disembunyikan. Ada juga memang kabar-kabarnya dia melakukan apa gitu. Tapi saudara, dia itu dalam perlindungan. Dan iblis tidak bisa menjamah dia di situ. Sama anak-anak kita juga begitu. Mereka dalam perlindungan gitu. Maka ini katakan ada malaikat Allah yang terus memandangi Tuhan. Ada malaikat yang menjagai anak-anak kecil. Ya. Baik. Engkau akan dapat mengembangkan pengetahuanmu dan melakukan pembedaan. Engkau akan mengenal Tuhan. Engkau akan dapat memahami dan mengenali si iblis. Engkau tidak akan bingung dalam ketaatan atau pengejaranmu. Dan engkau akan menjadi orang yang berpikiran jernih, yang selalu menaati pekerjaan Roh Kudus.
Dengan bisa membedakan ini, kita itu akan lebih tenang gitu. Tidak lagi terganggu. Jadi kita itu kayak apa ya? Kita itu kayak sungai yang kayak kita itu ada di air yang sangat dalam gitu. Di tempat yang paling dalam. Tenang sekali gitu. Tak ada gelombang gitu. Tenang sekali gitu. Itu di tempat yang paling bawah. Gitu. Ya. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi kita tidak akan terganggu gitu. Dengan pekerjaan-pekerjaan iblis di sekitar kita gitu. Apa itu pekerjaan iblis? Atau pekerjaan si jahat? Yang berusaha mengganggu ketenangan kita. Kekhawatiran, kebingungan, ketidaktenangan, ketidakjelasan. Diganggu di situ gitu. Nah, tapi kalau kita itu dipenuhi dengan pekerjaan Roh Kudus, kita akan memiliki satu ketenangan. Ketenangan dalam bertindak, dalam berkata-kata. Ketika kita bicara, kita tidak terintimidasi. Dulu saya sering kalau misalnya khotbah gitu ya, yang kayak diserang gitu dengan rasa apa gitu. Kok aku mengucapkan itu tadi ya? Kok begini ya? Kok begini ya? Nah gitu. Nanti bagaimana kalau begini? Nanti bagaimana kalau begini? Nah gitu saudara. Nah ini yang dikatakan kita mesti bisa membedakan. Kita mesti mengenali. Tahap pertama untuk kita bisa membedakan adalah kondisi batin kita. Bisakah kita tenang? Kalau tidak tenang berarti kita itu sedang dipengaruhi oleh si jahat gitu. Oke, makanya dikatakan orang akan menjadi orang, engkau akan menjadi orang yang berpikiran jernih, yang selalu menaati pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus merupakan suatu bentuk bimbingan yang proaktif dan pencerahan yang positif. Pekerjaannya tidak membiarkan manusia menjadi pasif. Nah, lihat itu. Perhatikan ya. Jadi, kalau kita mengenali pekerjaan Tuhan, hal yang sangat sederhana lagi nih. Apakah kita itu dalam setiap hari itu kita itu jadi mencari Tuhan, semangat nggak kita mencari Tuhan? Kalau nggak semangat, kalau kita itu kayak kita itu nggak punya sesuatu yang kita ikuti, nah itu sedang tenggelam gitu, membuat kita pasif misalnya. Tidak melakukan apa-apa. Pekerjaan Roh Kudus itu membuat kita itu aktif. Aktif dalam duduk di kaki Tuhan. Aktif dalam mencari apa sih maunya Tuhan ini. Misalnya ketika kita lihat keadaan bangsa kita. Kan Tuhan ingin menegakkan kerajaannya atas muka bumi ini gitu. Ketika kita melihat itu, apa pandangan kita? Apakah kita membiarkan segala yang tidak benar terjadi di bangsa kita terus? Kalau kita membiarkan, berarti gini, kita itu ya sudahlah, kita biarkan saja pekerjaan si jahat merajalela. Gitu. Tapi kalau kita itu duduk di kaki Tuhan, kita akan menanyakan itu kepada Tuhan gitu. Gimana ya? Lalu kita akan dicerahkan Roh Kudus. Bukankah nantinya kamu memerintah bersama dengan Tuhan? Ketika kamu melihat keadaan itu, apa tindakan? Jadi ketika
Tuhan ingin menghancurkan Sodom, Tuhan kan mendatangi Abraham kan? Apa tujuannya mendatangi Abraham? Kira-kira seperti itulah saudara, bimbingan Roh Kudus itu. Tujuannya kan supaya rohnya Abraham itu aktif gitu. Karena nantinya dia akan memimpin satu bangsa yang besar gitu. Kalau dia memimpin, berarti dia akan mengatur keadaan bangsa-bangsa itu gitu. Tentu dia itu harus mengajari keturunannya untuk berhubungan dengan Tuhan. Sama, kan makanya kan kita ajarin anak-anak kita. Saya ajarin dengan tekun anak-anak kita. Karena nanti anak-anak kita ini yang akan memimpin di masa depan. Makanya kita sebagai orang tua juga harus punya pikiran demikian. Kalau kita membiarkan begitu saja, berarti kita itu sedang mengikuti pekerjaan iblis yang membuat kita pasif. Roh Kudus itu membuat kita aktif. Ya, mulai perlahan ya saudara. Saudara perhatikan baik-baik. Kalau kita biarkan, oke, saya harap kita saudara mengikutinya dengan baik. Pekerjaan Roh Kudus merupakan suatu bentuk bimbingan yang proaktif dan pencerahan yang positif. Pekerjaannya tidak membiarkan manusia menjadi pasif. Pekerjaannya menghibur hati mereka, memberi mereka iman dan tekad, dan memampukan mereka mengejar penyempurnaan oleh Tuhan. Sudah ikuti khotbah kemarin gitu kan? Coba. Bagaimana Roh Kudus menyadarkan kita gitu. Hei, kamu mesti bangkit dari keadaanmu ini. Kamu gak boleh dikuasai oleh masalah, oleh keadaanmu. Kamu mesti bangkit. Ketika saya katakan sama saudara, saya mendengarkan anak saya, dia mulai menyadari ketika dia khotbah. Dia mulai menyadari bagaimana apa sih menyatakan Tuhan itu gitu. Itu benar-benar saudara, dalam hati saya itu, saya ketika mendengarkan tuh, saya seperti tidak mau meninggalkan tempat itu gitu. Padahal saya pakai ganti baju itu mau berangkat kian gitu, bukan mau ke sana. Tiba-tiba Brian panggil saya gitu. Ayo dong, selesai. Atau saya aja yang ini, yang menggantikan. Brian bilang begitu kan. Jadi saya masuk gitu. Ketika saya dengarkan gitu, oh hebat ya. Dari situ saudara, saya jadi punya sesuatu yang saya mau sampaikan. Oh, mereka perlu diajarin. Ternyata mereka itu butuh penjelasan ya tentang perjanjian lama, perjanjian baru, tentang persembahan korban. Mereka pikir dulu tidak ada persembahan, kayak mereka lupa dengan ada kayak kotak persembahan yang ada di luar itu. Di bait suci kan ada juga kotak persembahan. Lalu saya ambil contohnya juga, kalau yang lawan bicaranya anak saya itu kan orang Muslim gitu. Karena orang Muslim ini kan nanya-nanya gitu, penasaran gitu. Ya. Nah, jadi saya bisa ajarin gitu.
Nah, jadi dari situ saudara kita bisa mengerti gitu. Apa yang dimaksud dengan bagaimana Roh Kudus itu bekerja. Ya. Bila Roh Kudus bekerja, manusia mampu untuk masuk secara aktif. Mereka tidak pasif atau terpaksa, melainkan bertindak atas inisiatif sendiri. Bila Roh Kudus bekerja, manusia menjadi bahagia dan rela hati, bersedia taat dan merendahkan diri dengan senang hati. Nah, gitu. Ya, meskipun mereka merasa sedih, merasa pedih, dan rapuh di dalam, mereka memiliki tekad untuk bekerja sama. Mereka rela menderita, mampu taat, dan tidak ternoda oleh kehendak manusia. Tidak ternoda oleh pemikiran manusia. Dan sudah pasti tidak ternoda oleh hasrat dan motivasi manusia. Jadi, bagaimana Roh Kudus itu bekerja itu? Bagaimana ciri-cirinya? Jadi, dengan senang hati, bukan dengan paksaan. Nanti saudara untuk mengerti kata-kata ini saudara, ada hal nanti lain yang dijelaskan lagi. Jadi setiap kali kita mendengarkan satu perkataan walaupun perkataan itu keras, tapi kalau kita itu mengerti kelembutan Roh Kudus, perkataan yang keras sekalipun bagi kita itu sangat manis. Gitu. Iya. Jadi kondisi hati kita ini gitu. Jadi di saat kan Tuhan Yesus ketika dia mengalami bagaimana dia bergumul antara kehendaknya dengan kehendak Bapaknya, kan itu kan cukup apa ya sebetulnya berat ya sebetulnya. Sampai pembuluh darah pecah. Itu kan berarti berat, saudara. Tingkat yang sangat berat. Tapi dia sangat cepat bisa menjaga keadaan hatinya. Itu yang perlu saudara renungkan. Makanya walaupun dikatakan manusia itu rapuh, tetapi dia tetap masih bisa memiliki tekad gitu. Berarti seseorang itu atau orang itu kalau dalam kondisi seperti itu, dia bisa masuk ke tempat yang lebih dalam gitu. Di tengah segala hiruk pikuk gitu. Dia bisa masuk ke tempat yang lebih dalam, mencapai ketenangan batin. Ketenangan batin itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Sekalipun kita mendengarkan perkataan mungkin yang sangat keras gitu. Mungkin rasanya itu menusuk kita gitu. Mungkin rasanya firman itu kayak menuduh kita gitu. Tapi kita itu mampu menyelam ke dalam hatinya Roh Kudus gitu. Ke dalam hatinya Tuhan. Nah, saudara mesti bisa menemukan itu gitu. Itu nanti yang akan membuat kita ini kokoh bisa hidup selamanya. Lihat. Bila Roh Kudus bekerja, manusia menjadi bahagia dan rela hati, bersedia taat dan merendahkan diri dengan senang hati. Meskipun mereka merasa pedih dan rapuh di dalam, mereka memiliki tekad untuk bekerja sama. Mereka rela menderita, mampu taat, dan tidak ternoda oleh kehendak manusia, tidak ternoda oleh pemikiran manusia, dan sudah pasti tidak ternoda oleh hasrat dan motivasi manusia. Misalnya dalam sekarang ini saudara,
ketika kita itu harus nanti tanggal 14 memilih gitu kan. Saudara, walaupun mereka kan manusia itu kan akan berusaha menarik simpati manusia lainnya dengan perkataan-perkataannya yang manis atau apa gitu. Herannya saudara manusia ini, walaupun saudara sudah apa namanya ya, sudah berkali-kali dipimpin oleh manusia, tadinya mungkin baik, sudah berkali-kali tertipu, tapi tetap saja manusia itu tertipu. Iya, dengan segala janji-janji manis gitu. Nah, tetapi sekarang kita itu saudara, jadi walaupun kita misalnya kan harus memilih gitu. Kalau kita nggak memilih kan berarti ya kecuali kalau memang tidak ada hak pilihnya gitu ya, entah apa gitu, tidak bisa ini ya sudah berarti nggak memilih gitu kan. Tapi kalau ada sudah undangannya lalu kita harus memilih, kan namanya memilih itu kan menggunakan hak pilih. Kalau golput berarti kan gak mau milih, itu berarti kita di mana itu gitu. Dan kalau tidak ada yang dipilih, nggak bisa. Artinya itu sudah kalau kita itu tidak memilih, berarti kita abu-abu. Karena kan firman juga Tuhan juga katakan, itu Tuhan harus menetapkan siapa yang akan memimpin. Mau siapapun dia. Nah, tetapi jadi ketika kita memilih, bukan karena kita itu melihat dia mungkin, oh ini lebih baik. Nggak bisa pilihan seperti itu. Pilihan kita karena kita tahu. Kalau seseorang kita itu, kalau kita punya pikiran jernih. Tidak tertipu dengan kehendak manusia gitu. Makanya kan mereka itu kan menawarkan inilah, menawarkan uang lah, menawarkan inilah, menawarkan makan siang gratis lah, minum susu gratis lah. Kita nggak bisa lihat itu, menawarkan uang lah. Jadi ada orang yang ya sudah terima saja uangnya, nggak usah pilih dia. Nggak bisa kayak gitu. Kita mesti punya prinsip. Jangan tertipu. Oh nggak apa-apa kok dia ini. Enggak. Makanya ketika saya hentikan dulu, saya tidak menerima lagi yang apa namanya untuk pendeta itu saudara. Lumayan juga kalau hitung itu saudara, 500 tiap bulan saudara. Sekali rapel dapat juga 1.500.000 kalau 3 bulan. Itu beda ya dengan bantuan sosial, itu beda. Memang itu anggaran untuk apa namanya pemuka agama gitu. Tapi ketika saya ngambil keputusan, saya tolak. Saya disuruh buat pernyataan ya sudah, saya buat. Lalu setelah itu saudara, barulah ada yang apa namanya, yang tentang suntikan kemarin itu. Kalau saya terima itu, saya mesti dipaksa harus itu. Dan semua itu biasanya kan harus buat laporan semua kegiatan saya. Nah dari situ saudara, oh itu ya, itu tujuannya saya harus merelakan itu. Ya, nah jadi saudara, walaupun saya tidak terima itu lagi, saya nggak kekurangan gitu. Iya, nggak ada bedanya entah saya terima atau tidak, nggak ada bedanya. Jadi
Kita itu jadi ketika kita itu mengikuti bimbingan daripada Roh Kudus, perhatikan dalam diri saudara. Apakah engkau memiliki ketenangan? Apakah engkau memiliki kebebasan? Engkau seperti menari hidupmu setiap hari gitu. Hidupmu seperti bebas gitu. Gak ada tekanan, gak ada apa namanya. Walaupun misalnya orang nekan gitu, tapi hatimu tetap tenang gitu loh. Walaupun engkau menderita, tapi engkau menemukan kebahagiaan gak? Apa yang berbeda setelah engkau mengikuti selama ini persekutuan ini? Apa yang berbeda? Saudara? Kalau saudara mulai bisa menjelaskan perbedaannya, berarti engkau mulai merasakan bimbingan Roh Kudus gitu. Engkau mesti mengenalinya terus. Jadi ketika Tuhan bawa kita kemanapun gitu, ini apa ya? Ini kondisi yang harus kita miliki. Kemanapun, menghadapi situasi apapun gitu. Kita tidak akan terpengaruh oleh kehendak manusia. Misalnya kita pilih seseorang, kita tidak akan mengagungkan dia, mendewakan dia, tidak. Nggak lagi seperti dulu. Makanya kalau orang-orang yang dulu itu saking mereka itu ingin perubahan dulu di tahun 2014 itu saudara. Sama lah kita juga banyak ini juga dulu gitu saudara. Mendewakan. Dan mereka bilang, memang kita itu terlalu mendewakan dia katanya. Sampai memberhalakan. Sekarang mereka sadar gitu. Banyak yang sadar lagi. Jadi ciri-ciri daripada pekerjaan daripada si jahat itu, dia itu apa ya, dicengkeram orang itu. Kalau saudara lihat saudara, bagaimana caranya, bagaimana para koruptor itu saudara. Kenapa para petinggi-petinggi daripada partai itu, kenapa mereka seperti apa ya, kan sebetulnya mereka itu kan ketika waktu anaknya itu jadi itu kan jadi wakil itu, calon wakil presiden itu kan sebetulnya ada calon-calon daripada partai itu yang sebetulnya harusnya bisa gitu dibandingkan dengan yang ini. Anak muda tidak ada pengalaman sama sekali, tapi karena mereka tersandera gitu saudara. Dia tahu semua rekam jejaknya. Dia pakai itu untuk menaklukkan mereka. Wah, itulah jenis pekerjaan iblis. Nah, gitu. Ini contoh gitu. Makanya dikatakan dalam Alkitab itu bagaimana si antikris itu ketika dia muncul, tadinya dia itu kayak damai gitu. Makanya dulu saya bilang itu 3,5 tahun damai gitu. Kan firman Tuhan juga bilang kayak gitu kan. Tapi di ujung pemerintahannya dia menunjukkan siapa dia. Nah, gitu loh saudara. Tapi jadi siapapun manusia itu enggak, kita mesti tahu. Makanya kita diingatkan sejak awal, manusia itu sudah rusak. Ingat ya, gitu. Jadi siapapun dia, termasuk dirimu sendiri. Engkau mesti ketat terhadap dirimu sendiri. Ini sama. Jadi ketika kepada saya juga begitu, saya terapkan firman ini gitu.
Suatu saat saya bisa menjadi antikris kalau saya itu tidak terus memiliki kerendahan hati seperti awal-awal ketika saya dipilih oleh Tuhan. Saya harus menganggap diri saya sebagai pelayan dari saudara. Gak bisa enggak. Saya tidak boleh menganggap diri saya lebih dari saudara. Nah, itu harus saya pertahankan. Kalau saya sudah cenderung kayak ngajarin gitu, kayak merasa diri saya sudah lebih punya pengalaman, saya lebih senior dari saudara, itu tanda-tanda saya sudah kemakan masukannya iblis. Jadi saya mesti terapkan itu dalam diri saya gitu. Jadi siapapun, nanti suatu saat ketika saudara dipakai juga seperti ini untuk berbicara kepada orang-orang lain, ketika saudara dibawa ke tempat lain gitu, saudara mesti menjaga sikap kerendahan hati seperti itu. Seperti itulah Roh Kudus. Makanya Yesus tidak paksa Petrus untuk mengasihi dia. Tidak berusaha untuk meyakinkan Petrus. Enggak. Ketika Petrus sangat rindu sekali ketika Tuhan sudah terangkat itu, dia sangat rindu sekali. Dia sudah menderita gitu ya, dia rasanya kesepian gitu ya. Dia berdoa gitu. Tiba-tiba Tuhan Yesus menampakkan diri. Ya, itu benar-benar nyata dia pengalaman roh itu, nyata. Tapi bagi kita nggak perlu lagi seperti itu. Jadi pengalamannya Petrus, di mana Tuhan Yesus menampakkan diri berkali-kali kepada dia, itu bukan sesuatu hal yang luar biasa, bukan. Justru ketika imannya pada waktu itu boleh dikatakan, ya dia sangat membutuhkan karena dalam pikiran dia masih seperti itu gitu. Jadi jangan menganggap kalau kita itu bertemu secara, kan itu kan sudah seperti secara fisik lah dengan Tuhan itu sendiri. Kalau kita ini saudara, bimbingannya itu di dalam batin kita. Iya. Di dalam hati kita yang paling dalam bimbingannya itu. Jadi kita tidak akan dipengaruhi oleh kehendak manusia. Kita tidak akan dipengaruhi dengan kampanye-kampanye apapun gitu. Nggak akan dipengaruhi. Jadi ketika misalnya saya katakan seperti kemarin, kayak saya yakin yang ini. Nah, itu saya spontan aja ngomong seperti itu. Tapi saya berjaga-jaga dalam hati saya. Entah bukan itu pun gak masalah bagi saya. Iya. Tuhan itu bebas gitu. Saya tidak akan atur Tuhan. Sebagaimana Tuhan membebaskan kita di hadirat. Ingat ya, pekerjaan Roh Kudus itu membuat saudara merdeka. Ya, ingat itu saudara. Engkau bebas, engkau merdeka. Gitu. Jadi ketika engkau mengambil keputusan sesuatu, mungkin kadang kan kayak gimana gitu ya, kayak negatif gitu. Misalnya lah, saya melarang saudara misalnya lah, ini misalnya gitu. Ketika mau pergi gitu ya. Oke. Dia sudah mantap hatinya gitu. Sudah ini dia mengikuti, dia sudah punya pemikiran seperti ini. Ya kalau memang Tuhan izinkan, ya saya bisa berangkat. Kalau tidak, mau gimana pun saya berusaha berangkat, saya nggak akan bisa berangkat. Nah, itu kan pemikiran yang baik. Tapi
Karena saya misalnya, wah kalau nanti satu-satu pergi, siapalah yang tinggal? Nah gitu kan? Berarti kan saya sebagai manusia akan berusaha menahan ini. Sama seperti kemarin lah. Saya berusaha mungkin menahan Pak Twin keluarganya. Ayo di sini, ayo kita gini misalnya kayak gitu kan. Kita hadapi. Tapi setelah itu saudara, saya menyadari iya juga ya. Apa yang saya takutkan. Kalau memang Tuhan mengizinkan seperti itu, emang kenapa? Kemarin saya telepon dia, ya telepon gimana gitu ya, bahwa Tuhan mulai menunjukkan lah gitu, untuk apa mereka di sana. Sudah, sebenarnya saya iya ya, ya saya ceritakan perkembangan anak-anak di sini gitu ya, saudara. Saudara, jadi saudara dalam hal ini saya tidak boleh memaksakan, walaupun menurut saya itu adalah, menurut saya kan kehendak Tuhan, saudara harus ada di sini. Menurut saya, makanya dikatakan tadi tidak akan terpaksa, tidak akan dipaksa gitu. Tapi bukan berarti kita tidak mendengarkan firman Tuhan. Kita mesti tahu firman Tuhan. Gitu. Jadi ingat kondisi di sini hati kita. Karena dimanapun kita berada. Karena dikatakan kan kita itu dia mencari penyembah-penyembah yang demikian. Yang menyembah Bapa dalam roh. Bukan dikungkung oleh tempat. Gitu saudara. Makanya pergerakan ini akan bisa meluas. Sehingga dimanapun kita berada, kita mesti ingat kembali kepada firman. Kalau misalnya Pak Twin misalnya, seperti ini kan sulit untuk mengikuti. Saya nggak tahu lagi dengan radio nggak. Kondisinya kan tidak bisa mengikuti karena pagi-pagi di sana sudah 6:30, 6:30 sini, 6:30 sana. Dan itu kondisinya ribut gitu. Sudah karena semua sudah siap-siap gitu kan. Nggak bisa. Kecuali kalau punya tempat gitu. Hari malam juga begitu kan. Ada doa malam gitu. Kan nggak bisa mengikuti yang malam misalnya. Nah, dengan itu apa tindakannya? Nggak boleh membiarkan itu pasif. Nggak boleh kalah dengan keadaan. Waktu mereka itu tidak punya firman, saudara, ketika mereka di penjara, mereka berinisiatif, ditulis saudara firman Tuhan itu, dimasukin di mana gitu ya. Ketika mereka baca firman Tuhan itu, seperti mereka berjumpa sama Tuhan. Sekarang saudara masih bebas, bisa. Saya bilang kemarin, ya sudah kalau nggak bisa, dengarkan rekamannya, kan ada di YouTube. Bisa kan? Harusnya bisa. Tapi kalau kita tidak tetap menjaga itu, berarti kita tak menghargai firman Tuhan. Juga ada firman Tuhannya. Sudah bisa baca. Tapi jangan lupa, mesti cari cara gimana supaya dapat bersekutu satu dengan yang lain. Gitu, saudara. Ya, jadi lihat dari pelajaran ini apa nih? Bisakah kita mulai membedakan mana itu pekerjaan manusia, mana pekerjaan iblis, mana pekerjaan Roh Kudus, mana bimbingan Roh Kudus, mana bimbingan si jahat, gitu ya. Ya.
Jadi meskipun mereka merasa pedih dan rapuh di dalam, mereka memiliki tekad untuk bekerja sama. Mereka rela menderita, mampu taat, dan tidak ternoda oleh kehendak manusia. Tidak ternoda oleh pemikiran manusia. Dan sudah pasti tidak ternoda oleh hasrat dan motivasi manusia. Semua itu ada dalam diri kita, saudara. Apa niat kita? Motivasi kita apa? Ya. Bila manusia mengalami pekerjaan Roh Kudus, mereka terutama menjadi kudus dalam batinnya. Mereka yang memiliki pekerjaan Roh Kudus hidup dalam kasih akan Tuhan dan kasih akan saudara-saudari mereka. Mereka menyenangi hal-hal yang Tuhan senangi dan membenci hal-hal yang Tuhan benci. Gitu ya. Manusia yang dijamah oleh pekerjaan Roh Kudus memiliki kemanusiaan yang normal. Dan mereka senantiasa mengejar kebenaran dan memiliki kemanusiaan yang normal. Dan mereka senantiasa mengejar kebenaran dan memiliki kemanusiaan. Bila Roh Kudus bekerja dalam diri manusia, keadaan mereka semakin lama semakin baik. Dan kemanusiaan mereka semakin lama semakin normal. Jadi saudara, ini yang sangat, kalau saya ini kan ya, kalau kita bandingkan diri kita dengan dulu gitu ya. Dulu itu kita saudara, itu apa ya, ngerohnya itu kuat. Sehingga orang itu tidak lagi manusia normal. Tapi kayak manusia setengah dewa gitu. Justru pekerjaan Tuhan itu membuat kita ingat sudah ketika Adam diciptakan. Mereka diciptakan benar-benar manusia normal. Benar-benar akhirnya kita ini bisa normal. Akhirnya segala status dalam diri kita, status rasul lah, nabi lah, itu tidak ada lagi. Gembala lah, tidak ada lagi. Kita semua mesti menanggalkan itu nantinya. Makanya lama-kelamaan saudara, saya mulai menanggalkan status itu. Ditanggalkan oleh Tuhan. Tapi saya dengan rela hati menanggalkan segala status itu. Tapi tetap ada dipilih oleh Tuhan nanti bagaimana menjaga pekerjaannya ini. Makanya ada yang dia ketika diberikan karunia misalnya memimpin lah, membimbing lah, menjadi seorang gembala lah gitu kan. Menggembalakan jemaat lah. Dia mesti bertanggung jawab. Mesti memiliki tanggung jawab. Bukan berarti, oh sama-sama kita saudara. Pekerjaan terbengkalai kayak gitu. Gitu ya. Ngerti ya nanti ya bagaimana kita. Kira-kira kita itu sedang ditunjukkan sama Tuhan. Kira-kira dunia yang akan datang, yang sedang kita lihat itu bagaimana sih? Nyata nanti saudara. Makanya semua kita akan merindukan persekutuan ini nantinya. Dimanapun kita berada pada akhirnya. Kan seperti saya katakan. Sekarang kita ada di sini. Tapi kita kan nggak tahu tahun depan. Nggak tahu 1 tahun lagi gitu kan. Karena kita kan nggak akan tahu berapa banyak orang-orang baru yang akan dibawa ke sini. Yang akan kita bimbing. Yang akan kita ajari. Percayalah saudara. Ketika kita mentaati Roh Kudus, pekerjaan ini pasti akan berkembang saudara. Iya. Dan semua kita pada akhirnya akan kembali kepada pekerjaan Tuhan. Kita akan melihat kerajaannya dibangun.
kita akan merasa muak dengan segala keadaan yang terjadi sekitar kita. Dan diam-diam kerajaan Allah sedang dibangun dalam diri kita yang akan termanifestasi di dalam dunia nyata. Baik, itu kan? Kita akhiri sampai di sini. Kita lanjutkan besok pagi. Mari kita berdoa. Kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini buat persekutuan ini. Terpujilah Tuhan yang terus mengajari kami, membimbing kami. Haleluya. Mari kita mengasihi Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan.